Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara Anda yang siap membuat mesin uang angkat tangan, katakan saya. Yang akan siap melejitkan bisnisnya, mana orangnya? Yang dua-duanya. Tos kiri kanannya, katakan engkau luar biasa, engkau luar biasa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu sekalian? Wah, udah semangatnya berapa persen itu ya? 1000. Tapi nggak serentak, nggak kompak ya. Semangat harus 100%. Kalau nggak 100%, berapa persen? Ya, saya nggak dengar berapa persen? Oke, jadi mau pilih yang mana? 0% atau 100%? Oke, silakan dijawab. Apa kabar pagi hari ini, Ibu-ibu? Tepuk tangan untuk ibu-ibu, luar biasa ya. Saking semangatnya. Ya, gimana pembelajaran kemarin? Dapat sesuatu? Dapat ya? Oke, dapat apa saja? Hah? Capek apa, Pak? Oh itu, ya. Kita punya produk AIDA ya, yang pedas itu ya. Ada yang tahu AIDA itu apa? A-nya apa? Ayo kita repetition is mother of skill ya, kita ulangin. A-nya apa? Oke, attention. Kemudian I-nya? Interest. D-nya? Desire. Yang terakhir A-nya? Action. Nah, dari dulu sampai sekarang, itu metode tetap dipakai. Cuman bentuknya berbeda. Sekarang zaman digital, betul-betul. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa mengimplementasikan AIDA tersebut, bukan hanya di offline tapi juga di online. Ya, insya Allah 4 hari, berapa hari? Akan dikupas tuntas semuanya. Nanti hari terakhir itu Anda akan belajar bagaimana mengaplikasikannya ke online. Siap atau siap nih? Ya, jadi ya alhamdulillah ya, BIMIM sini sudah alumninya sudah ribuan ya. Dulu pernah juga ikut itu ada mentor atau fasilitator dari Mark Plus, namanya Pak Bayu ya. Beliau itu kan sudah ngajar kemana-mana ya. Mark Plus, ada yang tahu Mark Plus ya? Hermawan Kertajaya tahu ya? Nah itu kan beliau apa ya, artinya pionir lah ya untuk pembelajaran bisnis. Nah itu mentornya juga pernah belajar ke kita dan alhamdulillah beliau juga mendapatkan sesuatu. Yang penting Bapak Ibu sekalian, ketika pembelajaran gelasnya harus dikosongkan. Diapakan? Ya, siap untuk mengosongkan gelas? Oke, dan kemudian yang penting juga tata tertib harus diikutin. Rules-nya harus benar-benar dijalankan. Siap semuanya? Nah oke, karena sudah siap semuanya, kita ulangin lagi ya. Kita ulangi lagi rules-nya. Ini dia rules-nya. Ayo baca bareng-bareng. Penting atau penting nih rules? Ya, kalau di perusahaan nggak ada rules, apa yang terjadi? Ya, masuk, ya terserah aja lah, seikhlasnya masuk gitu ya. Pulangnya, ya dikondisikan aja lah sesuai dengan kondisi yang ada. Apa yang terjadi kalau kita di kantor nggak ada rules? Omset pasti menurun, apa lagi? Kacau ya, apa lagi? Kalau di rumah nggak ada rules, anak-anak terserah mau main game dia mau 24 jam boleh ya, mau ya terserah mau ngapain aja terserah, mau keluar sama temennya pulang jam 3 malam kita pun ya oke aja. Apa yang terjadi kalau di rumah tidak ada rules? Apa Bu yang terjadi? Anak-anaknya gimana? Bisa jadi anak soleh dan soleha? Enggak ya. Apa Pak yang terjadi kalau di rumah nggak ada rules? Oh, pasti berantakan. Makanya rules itu penting atau penting? Oke, kalau kita sebagai kaum muslimin, ada rules-nya atau tidak? Ada kan? Bahkan Islam itu adalah set of rules, kumpulan dari aturan-aturan. Semua ada aturannya. Kita makan pakai tangan apa? Oh, diatur kan? Kalau masuk masjid pakai kaki apa duluan? Kalau mau ke toilet kaki apa duluan?
Diatur dari hal yang paling simple, yang paling sederhana, itu sudah ada aturannya. Apalagi hal-hal yang lebih kompleks, pasti ada aturannya. Nah contohnya yang tadi, gambar tadi Kang. Nah kalau misalnya Anda di persimpangan jalan, nah ini tidak ada traffic light-nya, tidak ada lampu merahnya, ya lampu merah biasanya ya. Nah tidak ada traffic light-nya, apa yang terjadi? Ini di perempatan nih, nggak ada traffic light. Yang terjadi gimana Pak? Ya, bisa Pak, accident, kecelakaan, apalagi yang terjadi? Macet, yang lain? Perkelahian, percecokan. Apalagi? Chaos ya? Oke, berarti perlu apa? Perlu apa kalau di perempatan jalan? Perlu bukan cuma ini, kalau contohnya ini ya, traffic light. Betul nggak? Oke, sekarang di perempatan tuh ada traffic light. Traffic light-nya berfungsi dengan baik. Tapi nggak ada yang mau ngikutin traffic light tersebut. Lampu merah, merah itu artinya berani gas terus gitu. Apa yang terjadi? Lampu hijau, begitu masuk handphone, berdering handphonenya, angkat handphone, stop dulu, di rem dulu. Halo? Apa yang terjadi kira-kira? Hah? Ditabrak. Yang lain apa Pak? Apa yang terjadi? Kacau. Apa Pak yang terjadi? Ada traffic light tapi nggak diikutin aturan traffic light-nya, apa yang terjadi? Pasti macet. Ibu, apa yang terjadi? Dimarahin orang ya. Sama nggak efeknya, nggak punya traffic light dan punya traffic light tapi nggak diikuti traffic light-nya. Sama nggak? Nah, sekarang kita punya traffic light nih di ruangan ini, punya aturan. Punya apa Bapak Ibu sekalian? Punya aturannya ya. Kalau nggak ada aturan tadi gimana? Kacau kan? Kacau, chaos. Sekarang kita buat aturannya. Pertanyaan saya, aturan yang sudah dibuat ini perlu dipatuhi atau tidak? Penting atau penting? Nah, alhamdulillah. Kalau memang penting, nah ini kita sampaikan nih, aturan-aturan yang harus kita patuhi selama proses pembelajaran. Agar apa? Agar transfer of knowledge-nya itu bisa 100%. Jadi ibu dan bapak sudah meluangkan waktu, meluangkan investasi dana ke sini, meninggalkan keluarga, betul-betul. Ya, jangan sampai sia-sia karena tidak 100% mengikuti aturan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Oke, tos dulu kiri kanannya, katakan, engkau luar biasa, engkau luar biasa. Oke, agar lebih luar biasa lagi, ini aturan-aturan yang harus kita patuhin. Ayo baca bareng-bareng. Ya, on time means early. On time itu artinya tepat waktu atau sebelum waktu yang ditentukan. Nah, jadi sebelum, kalau sudah janji masuk pukul 7, Anda harusnya sudah standby di luar sana pukul berapa? Apa langsung pukul 7 juga begitu? Atau gimana? Lebih awal. Jadi ya 7 kurang 10, 7 kurang 5. Nah, itu artinya on time means early. Nah ini banyak orang yang sepele ya dengan waktu ini. Bahkan seorang pengusaha harusnya itu punya banyak waktu atau habis semua waktunya. Saya nggak dengar nih, ayo ini yang harus 100% semuanya. Ternyata tipikal pengusaha itu ada yang pertama. Ini ya tipikal pengusaha. Yang pertama, dia itu spend time, habiskan semua waktunya. Habiskan waktu, ya. To save money, hanya untuk mendapatkan uang. Kalau uang warna hijau biasanya ya. Oke, hanya untuk mendapatkan uang. Atau inilah rupiah. Ada nggak orang yang seperti ini? Habis semua waktunya hanya untuk cari uang. Ada nggak? Ada ya? Banyak nggak? Ya, pagi-pagi sebelum subuh bahkan dia sudah keluar rumah, anaknya masih tidur. Pulang, sudah kemalaman, anaknya sudah tidur. Ada nggak orang seperti itu? Habis semua waktunya dihabiskan untuk mencari uang. Ini yang pertama ya. Kalau di sini nggak ada ini ya. Nggak ada ya? Nggak ada bedanya atau nggak ada beneran nih? Nggak ada ya. Oke. Kemudian yang ke berapa nih? Yang kedua, ya.
Ada orang yang menghabiskan uangnya, ada orang yang menukarkan uangnya, nah ini ya, agar dia punya banyak waktu. Ada nggak orang seperti ini? Ya, pengusaha, jalan ke sana bisa, jalan kemari bisa, ikut berdakwah, oke. Sering bersama keluarga, liburan ke sana kemari. Ada nggak orang seperti itu? Ada kan? Nah ini orang yang, ini pengusaha kalau sudah banyak uang, harusnya bisa dikonversikan uangnya itu ke dalam bentuk waktu. Jadi kalau memang pengusaha, loh ada bunyi ya? Oh belum ya? Oke, masih dimaafkan ya. Saya kalau dengar itu udah dengar uang aja itu cering gitu loh. Oke, sabar Pak ya. Kalau mau sedekah sebentar lagi ya. Tolong tetap diaktifkan itu suaranya. Oke. Nah, kalau Anda sebagai memang betul-betul tipikal seorang pengusaha sejati, harusnya mempunyai banyak waktu untuk pasangan Anda, untuk anak-anak Anda, untuk liburan bersama keluarga, harusnya seperti itu. Jadi kalau pengusaha masih cuci mobil sendiri, itu belum pengusaha sejati. Anda punya uang, ya, biar orang lain yang mengerjakan. Selesai, ya. Kalau Anda mengaku pengusaha, masih mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, istri Anda, wah itu bukan pengusaha sejati namanya. Anda kan bisa itu, hire asisten rumah tangga gitu. Tinggal ditanya aja istrinya, "Ma, butuh ART berapa orang?" Ya, Mama tugasnya tolong pijitan pundak papa dulu. Gitu, baru pengusaha sejati. Ya, nah, jadi spend time to save money. Ini yang namanya the real businessman and businesswoman. Clear ya? Nah, ini saya membahas yang ketiga, ada tipe yang ketiga. Ya. Yang ketiga itu orang pengusaha yang spend time, habiskan semua waktunya. Nah, belum, tunggu dulu. Habiskan semua waktunya dan alhamdulillah masih dapat uang, Pak. Masih ada uangnya. Nah, dia masih oke, masih mencetak uang di sini. Tapi uangnya itu bukanlah uang yang dimilikinya. Hanya untuk bayar cicilan ke bank. Dioper aja, oper, datang, ambil, oper, datang. Tukang oper namanya itu ya, tukang oper. Nah, tukang oper. Jadi uang bukan yang uang dimilikinya. Itu di luar sana, di sini nggak ada ya. Nggak ada ya? Bu, nggak ada ya? Nggak ada bedanya juga, ya Allah. Jangan-jangan di sini sudahlah habis waktunya untuk usaha, usahanya tidak menghasilkan uang dan harus bayar cicilan. Itu yang keempat, saya nggak tega menuliskannya. Karena ini berat banget ini ya. Berat banget ini sini. Nah, Anda mau tipikal yang mana? Ayo. Pertama, kedua, ketiga, atau justru yang keempat? Mau yang mana? Maunya dulu lah, kan ini doa ya. Bilang maunya aja kok takut, heran saya. Maunya yang mana, Pak? Ayo Pak, Ibu mau yang mana? Yang semangat ini doa nih, saya aminkan langsung. Mau yang mana? Oh 2 ya, oke. Maunya yang 2 ya. Oke, sekarang kenyataannya yang nomor berapa Pak? Loh, ini harus disampaikan. Nomor 3, ya Allah. Ya, insya Allah semuanya kita yang hadir di sini bisa masuk ke yang nomor 2. Amin. Oke, nah ini saking pentingnya waktu. Justru kita sebagai pengusaha harus berjuang untuk mendapatkan waktu yang lebih. Dengan cara apa? Mengkonversikan profit atau uang yang kita miliki ke dalam bentuk waktu. Jadi currency yang paling berharga di hidup kita adalah waktu. Itu nggak bisa diulang lagi. Gimana Anda mau mengulang masa-masa bersama anak Anda yang masih kecil, yang masih remaja itu gimana ngulanginya gitu loh. Nggak akan terulang lagi. Nah justru ini sekarang ini kan, saya lihat ini masih wajah-wajahnya masih muda semua nih. Ya, mirip ini wajah-wajahnya wajah-wajah anak SMA semua nih saya lihat di sini nih. Ya, ketua yayasannya maksud saya ya. Ini kan kesempatan bagi kita loh gitu.
dia masih segar, masih sehat untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin agar bisa dikonversikan ke dalam bentuk waktu. Siapa di antara Anda yang mau punya banyak uang? Sayanya mana saya nggak dengar nih. Yang bisa dikonversikan dalam bentuk waktu mana? Sehingga Anda bisa bersama keluarga Anda sesering mungkin. Mana orangnya? Tos kiri kanannya katakan, kita banyak uang, kita banyak uang. Nah. Oke, justru Anda bersyukur ya, bisa hadir di acara ini. Kenapa? Agar tidak sia-sia waktunya gitu, habis semua hanya untuk bekerja dan belum tentu kalau Anda bekerja juga bisa menghasilkan uang. Nah, jadi sudah mengerti ya? Udah paham ya maksudnya ya? Kenapa penting waktu ya? Ya bahkan Allah itu bersumpah tuh, wal asr, demi waktu. Ya, wat duha, demi waktu duha. Ya banyak sekali Allah itu bersumpah. Karena saking pentingnya waktu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, jika hanya diturunkan Al-Quran itu dari Al-Quran itu adalah surat Al-Asr, maka itu sudah cukup bagi manusia menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Imam Syafi'i, dahsyatnya itu waktu. Makanya kita sebagai pengusaha, ya sebenarnya tujuan utama kita itu bukan uang, bukan. Bukan uang tujuan utama kita, bukan. Ya. Itu kan ya kalau uang kan itu hanya penghantar aja, penghantar kita menuju ke tempat yang lain. Bahkan kalau kita lihat ibadah-ibadah yang kita laksanakan sehari-hari ya, misalnya kalau naik haji perlu uang atau tidak? Perlu atau perlu nih? Anda mau umroh perlu enggak? Perlu. Bayar zakat perlu enggak? Atau Anda malah mau dizakatin? Kan enggak kan? Nah, kalau sedekah perlu uang atau tidak? Sholat perlu uang atau tidak? Sholat, Bu? Beli mukenanya perlu enggak? Pakai sajadah perlu atau tidak? Ya, perlu. Jadi kita umat muslim itu jangan sampai memarjinalkan yang namanya uang, harta. Jangan. Justru dengan uang dan harta itulah kita bisa banyak berbuat kebaikan dan melakukan amal soleh. Ketika uang ini beredar di kalangan orang-orang yang soleh dan soleha seperti Anda yang ada depan ini, insya Allah akan banyak kebaikan dibuat. Betul-betul. Pertanyaan saya, kita perlu kaya atau tidak? Saya nggak dengar nih, perlu kaya atau tidak? Bisnisnya, profitnya perlu banyak atau tidak? Oke, tos lagi kiri kanannya katakan, engkau luar biasa, engkau luar biasa. Baik, agar lebih luar biasa lagi, kita lihat tatib berikutnya. Ayo baca bareng-bareng. Yang pertama. Ya, tandanya Kang. Kalau sudah ada tanda itu artinya bersegera. Oke, baca yang kedua. Baik, yang ketiga. Dengan ceria. Ya, kalaupun Anda punya masalah, tinggalkan di luar sana. Masuk ke dalam ruangan ini harus dalam kondisi yang ceria. Siap semuanya? Ya, kalau orang ceria itu senyumnya seperti apa? Saya mau lihat dulu. Yang ceria ya. Lihat kiri kanannya sudah ceria atau masih banyak mikirin utang? Enggak ya. Insya Allah semuanya ceria ya. Siap untuk ceria? Oke, kalau sudah siap kita lanjutkan. Oke, silahkan handphonenya dimatikan. Ya. Ayo, matikan. Enggak mau dimatikan juga enggak apa-apa. Mana tahu mau banyak sedekah hari ini, silahkan. Sudah, kemarin tuh kalau handphonenya bunyi, berbagi berapa? 1 juta. Wah, seorang muslim itu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kalau kemarin itu 1 juta, bagusnya Pak, hari ini berapa? Hah? 2.500.000. Oke, Bapak, berapa Pak bagusnya? Oke, ditantang. Ada penawaran yang lebih tertinggi lagi. Kayak juru lelang saya. Berapa? 3 juta. Ya. Ibu-ibu berapa? Loh kok ibu-ibu? Ayo ibu-ibu berapa? Tadi ada 2,5, ada 3 juta. Berapa? Oh, diskusi dulu ya. Konferensi meja peta. Berapa Bu? 1,5. Oh iya. Jadi yang mana yang kita ikutin ini? Tengah-tengah 2,5 juta dong gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Satu kita ikutin ibu-ibu ya.
Oke, lady first ya. Yang diikutin pertama itu ibu-ibu. Oke, kalau handphone Anda berbunyi, berdering, apakah bunyi panggilan masuk, WA masuk, bunyi Shopee, itu juga masuk ya. Itu harus berbagi 1.500.000 rupiah. Yang kemarin jadi surto siapa? Yang jadi Desi. Hah? Pak Yayan? Pak Yayan? Iya Pak. Penghasilan kita kemarin berapa Pak? Hah? Belum, yang bunyi siapa kemarin? Kemarin nggak ada desinya? Nggak ada? Oke, siapa kita angkat jadi desi nih? Kasihan. Oke, kalau biasa yang nyuruh-nyuruh itu sebenarnya punya potensi kan? Silakan Pak Yayan berdiri ya. Berdiri ya. Nah, beliau ini yang jadi surto kita. Nanti Pak silakan nanti langsung store aja yang semalam ya. Nggak apa-apa. Bisa nanti. Nggak usah khawatir, ada kesempatan untuk sedekah ya. Oke, terima kasih Pak Yayan. Tangan kanannya diangkat. Ya, tepuk-tepuk teman sebelah kanannya, saudaraku-saudaraku. Tolong dong, handphonenya dimatikan. Karena jika handphonemu berbunyi, semerdu apapun bunyinya, akan mengganggu pembelajaran kita. Oke, tangan kirinya diangkat. Ya, tepuk-tepuk teman sebelah kirinya. Terima kasih saudaraku. Sekarang aku sadar, jika handphoneku berbunyi, semerdu apapun suaranya, pasti akan mengganggu pembelajaran kita. Untuk itu saudaraku, jika engkau mendengar handphoneku berbunyi, silakan engkau dengan ceria, dengan gembira, dengan bahagia, untuk pegang telinga teman sebelah kirinya. Ya, menjewer telingaku ini, dan silakan engkau mengambil uang di dalam dompetku senilai, sebutkan. Oke, tos kirikannya katakan, engkau luar biasa, engkau luar biasa. Nah, alhamdulillah sudah komitmen semua ya. Kalau handphonenya bunyi, maka siap berbagi 1,5 juta. Gitu ya Pak Yayan ya. Kita tunggu kinerja tertingginya ya. Oke. Ini baru mulai aja sudah ada itu kredit 1 juta kan masuk. Itu udah modal awal itu, udah bagus ya. Oke, next. Ayo, silakan dibaca. Ya, jadi namanya aktif terlibat. Konkretnya bagaimana? Konkret dari aktif terlibat adalah jika ditanya, jika diminta, oke. Saya minta semuanya untuk berdiri. Nah itu contohnya ya. Oke, silakan duduk kembali. Loh ini kan kita mau ngetes kan, harus ada aplikasinya gitu ya. Berarti sudah taat aturan semuanya ya, alhamdulillah. Oke, next. Sekarang saatnya kita baca bareng-bareng. Waffle. Ada yang tahu artinya waffle? Apa Pak? Iya apa Pak Edi? Artinya apa itu? Saya dikejar-kejar debt collector gitu ya. Bahaya kalau gitu ya. Nah, jadi silahkan Anda berkomunikasi ya, bagikan hal-hal yang menurut Anda antusias dan positif. Nah, itu waffle ya. Nah, ini penting sekali. Waffle ini bisa Anda lakukan di keluarga boleh ya, di kantor juga boleh. Nah, kita para member dari MMC juga melakukan ini. Kalau di kantor itu, kalau di kantor saya ya, kalau di kantor saya itu sekali seminggu kita ada meeting ya, ada waffle juga di situ. Ya, sekali. Jadi mulai dari ya kita ceritakan perasaan. Kenapa penting waffle ini? Apa sih fungsinya waffle ini? Pengganti sarapan, waffle atau apa? Kenapa penting waffle? Doa dan harapan. Nah, ini salah satu bentuk dari komunikasi. Nah, komunikasi itu penting gitu. Jangan sampai kita main reading. Main reading itu artinya ya, bacakan bisa baca pikiran teman kita. Teman kita mungkin wajahnya lagi serem, biasa senyum ini diam aja. Kalau kita nggak ada komunikasi kan bisa jadi suuzon kan. Jadi kita malah overthinking gitu. Oh ini sepertinya dia kurang seneng nih dengan saya ini. Jangan-jangan karena perkataan saya kemarin. Oh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Jangan-jangan banyak jawaban-jawaban yang sebenarnya harus dikalibrasi kan.
Nah, bentuk dari kalibrasi dari overthinking kita tadi itu ya melalui komunikasi. Jadi kalau waffle, nanti dia waffle, ya mohon maaf ya, saya ini wajahnya agak pucat karena kemarin tuh saya kurang tidur, anak saya demam, sehingga saya harus kompres sampai pagi hari. Jadi kita maklum, oh pantasan ya, dia manyun terus gitu loh. Nah, jadi kita bisa mengkalibrasi. Nah kalau nggak ada komunikasi, bentuk komunikasi, nah ini bisa salah paham. Bahkan menurut pengalaman saya, komunikasi ini adalah bagian yang paling penting dari sebuah bisnis. Ini kalau kita konteksnya bisnis ya. Karena sering sekali itu antar tim itu saling main reading, sehingga menyebabkan overthinking. Ya, main reading itu kan main pikiran ya, reading membaca. Seakan-akan kita seperti cenayang gitu ya, pakai telepati itu, oh saya tahu ini apa dalam pikirannya gitu. Padahal harus dikalibrasi. Kalibrasinya itu dengan cara komunikasi. Makanya kalau misalnya bisnis itu nggak ada meeting, minimum 1 bulan, saya yakinkan bisnisnya pasti bermasalah. Pasti. Kalau nggak ada meeting 1 minggu ya, pasti bermasalah. Pak Yayan gimana, betul nggak? Kok senyum-senyum gitu loh. Nah, ini beberapa teman-teman, ya alhamdulillah saya dapat kesempatan ya, saya menjadi seorang coach itu dari tahun 2009. Jadi sudah cukup banyak pengusaha-pengusaha yang saya berinteraksi. Ya. Kalau pertama itu saya bisnis diagnostik, saya tanya, ini meetingnya berapa kali frekuensinya dalam sebulan? Oh meeting. Oh pas ada masalah aja Pak kita meeting. Nah, itu udah pasti banyak masalah saya bilang. Oke, itu sebutkan masalah apa saja. Wow baru banyak. Iya ini Pak harus begini-gini. Ada fraud lah, ada macam-macam di situ. Nah, justru meeting itu diperlukan itu agar tidak terjadi mind reading sama overthinking tadi itu. Kan sebenarnya sederhananya meeting itu begini ya. Kita meeting hari ini. Kita menentukan apa yang harus kita jalankan seminggu kemudian. Betul. Kan sesederhana itu. Oke, ini kita ada problem apa? Oh, problem ini. Oke, bagaimana kira-kira problem solvernya? Oh, saya ada usul ini Pak, saya ada usul ini Pak. Oke, kita kan yang memutuskan kan? Ya, keputusan apapun nggak usah takut sebagai leader. Oke, kalau gitu coba kita siapkan ini, PIC-nya kamu, nanti coba begini. Nah, pas minggu berikutnya, yang harus kita lakukan, evaluasi hasil meeting yang kemarin. Nah, apa yang belum dan apa yang sudah? Kamu ini udah Pak, saya lakukan Pak, tapi kemarin orangnya nggak ada. Oke, berarti kapan kamu sudah buat janji atau belum sini? Oh sudah Pak, hari apa? Hari Rabu depan Pak. Hari Rabu depan. Ya, yang penting ABC, always be closing. Ya, always be closing itu nggak harus selesai, tapi sudah ada langkah konkret yang dilakukan. Karena banyak di dunia ini kan variabel yang nggak kita kuasai. Misalnya minggu yang lalu dia janji klien A, hari Rabu Rabunya klien A itu ibunya meninggal kan, nggak bisa kan, tapi dia buat janji yang baru, itu namanya tetap ABC, always be closing. Nah pada saat tadi minggu yang pertama kan, bahas ada keputusan, minggu yang kedua evaluasi keputusan rapat minggu yang lalu, dan buat planning seminggu kemudian. Terus demikian, simpel kan? Nah hasil meeting dicatat ada notulennya, ada MAM-nya, minute of meeting-nya gitu. Harus melakukan apa, siapa yang bertanggung jawab, kewenangan apa. Ya, saya sarankan jangan kita semuanya digital gitu, nggak bisa. Ditulis tangan aja kalau perlu. Taruh di bantex itu kan, yang file folder itu, ya, yang dibolongin 2 itu ya, kertasnya, ya folder kan namanya ya. Nah letakkan di situ. Begitu meeting, buka itu lagi, buka, serap. Nah itu akan menjadi kontrol sosial juga bagi tim-tim yang ada. Sehingga mereka tahu harus melakukan apa. Jadi kalau meeting itu kan jelas kita mau melakukan apa. Seperti Anda naik mobil, kacanya buram. Potensi apa yang terjadi kalau Anda naik mobil, kacanya buram? Kecelakaan. Oke, kecelakaan pasti ya. Ada membahayakan orang lain dan sebagainya. Dalam kondisi kaca buram, bisa nggak Anda itu ngebut naik mobilnya? Nggak bisa. Anda bisa ngebut nggak? Hah? Nggak berani ya? Kalau misalnya mesinnya itu bagus semua, kacanya itu bening,
clear, bisa nggak ngebut? Berani atau tidak? Sama dengan bisnis. Bisnis yang tanpa komunikasi yang baik, nggak ada meeting, meetingnya nggak teratur, pada saat meeting nggak efektif, nggak tercatat, itu sama dengan Anda mau bawa mobil, mau ngebut, tapi kacanya buram. Halo, halo, halo? Penting atau penting WiFi? Nah, ini salah satu bentuk komunikasi. Ya, jadi mulai nanti kalau setelah ikut BIMEM sini, langsung diterapkan, diaplikasikan. Ini sudah aplikatif kok, udah applicable semuanya. Ya, jadi sudah proven. Anda tinggal melaksanakan, ya. Kemudian nanti dievaluasi, apakah saya ini efektif atau tidak meetingnya, ya. Tapi kalau misalnya langkah-langkahnya sudah sesederhana itu aja, ya, disepakatin apa problem, kemudian problem solvernya sudah diputuskan, nanti dievaluasi lagi gitu. Kemudian ada minute of meeting, ya, siapa yang bertugas untuk mencatat, bisa bergantian, bisa satu orang aja kita tugaskan, nanti ditaruh di file folder. Begitu meeting, file foldernya dibuka lagi, kemudian disampaikan lagi. Oke, ini hasil keputusan meeting kita kemarin ya, 1, ini, 2, ini, poinnya ini. Nah ini bagaimana? Kalau sudah begitu, orang langsung ada awareness, ada kesadaran, saya harus melakukan apa? Nanti saat meeting malu sama teman-teman gitu loh. Sehingga kita menjadi entitas bisnis yang efektif. Bisa dipahamin? Oke, kita WiFi dulu ya. Apa yang harus di-WiFi-kan? Yang pertama, Anda harus WiFi apa yang Anda pelajari kemarin. Nah, ini apa yang dipelajari. Anda belajar apa semalam? Yang kedua, kira-kira manfaatnya apa kalau Anda aplikasikan? Nah, ini manfaatnya apa? Oke. Yang ketiga, harapan serta komitmen Anda. Yang ketiga, harapan dan komitmen ke depan. Nah, komitmen inilah yang akan menentukan keberhasilan Anda. Oke, siap semuanya? Siap, oke. Boleh kelompoknya tetap yang di meja aja ya. Oke, tangan kanannya diangkat semuanya. Oke, kemudian lihatkan itu jari-jari dan kuku Anda kepada teman-teman Anda. Silahkan dimulai dari yang matanya paling gede. Ya, apa hubungannya dengan tangan? Hubungannya baik-baik saja ya. Silakan yang matanya paling gede mulai terlebih dahulu. Waktunya masing-masing 2,5 menit. Silakan, go. Pak Arif udah datang. Pak Arif. Udah datang. Cek dulu. Jangan lupa dia nggak. Ini Pak Arif. Nanti ada siang nanti. Ini Pak Arif dulu kan? Saya ini sama Pak Arif berdua. Gitu. Oh. ATM. Oh, gitu.
dia sebenarnya kan praktisi ya. Praktisi ya cuman memang agak beda sih. Penyampaian itu sama praktisi memang nggak. Nah, bisa jadi ya. Soalnya saya tanya dia gimana pekerjaan kemarin, capek katanya. Dia Pak ya ini bilang capek. Loh, kok capek? Capek itu kali Aika itu kali ya. Nggak tahu ya. Kemarin aku nanya kan, cek ombak juga kan sama Nanti bisa sesi juga bisa. Berapa slide lagi nih? Slide-nya? bisa diatur. Mau nanya kemarin pengambilan Bagus. Kenapa? dari tapi administratif Masih apa pusing? Kalau dari kita kan dia pendalaman dari yang dia ITM waktu PPTN didalamin lagi. Sebenarnya pas kalau dia penyampaian materinya sebenarnya bagus. Artinya yang disampaikan itu sesuai dengan konteks materi. Cuma memang ketika mereka harus mengeksplor bisnis mereka, nah itu thinking time-nya itu nggak terbiasa. Jadi mereka pusingnya itu kayak misalkan harus memprofile B2C, B2C dan B2B kan dikasih tuh contohnya. Kalau seperti itu, nah thinking time-nya mereka tuh seperti itu kayak harus sama dengan contoh itu, nah mungkin di situ banyak karena nggak terbiasa. waktunya juga. Waktunya explore-nya masih kurang. Kalau saya kan udah tanya, kalau respon dari sana malah positif semua selama pembelajaran kan mereka nya dari sampai ke value dicontohkan. Kalau saya mapping kan kebanyakan data ini yang istilahnya jualan konsep warung dengan partai membawa konsep corporate, pesertanya ini warung gitu. Jadi nah itu Ya kita harus menunjukkan ya peserta ini kan level bisnisnya beda-beda. iya. Tahu juga mungkin yang jualan itu yang levelnya masih di bawah, bisnisnya juga buat level itu nggak ini maksudnya nggak contoh-contoh yang diberikan Pak Tri mungkin nggak ekologis sama dia gitu, nggak ekologis sama dia, maksudnya nggak relevan. Jadi ada iya mungkin kalau kita yang dengan Pak Tri itu menarik pasti menarik kayak Kang Hafiz yang dengar menarik. Tapi kalau misalnya bisnisnya meeting nggak pernah, ya kan? nggak pernah dicatat keuntungan. Karena nggak ada data. Iya. Kayak misalkan kan ya baca Balti nyantuin kan konsep dia kan nanya lah Pak rahasianya apa kan itu gimana caranya dia jelas tentang sampai keluar kan itu kan langsung pada gimana cara dijelasin sama mati apa yang dia lakukan. Nah mulai handshake situ Syaul Fikri ini loh konsepnya belum nyampe ke sana Belum. dia tentang marketing tentang
dia jadi cash itu 10 bulan bisa naik rumah ini orang lama ini. Itu ada ini, ada masukan untuk ITM mereka kurang jelas. ITM. Nah, kurang jelas gitu ya. Nanti di sounding sedikit aja lah itu kan. Contoh sederhananya gitu aja gitu. Oke, saya ini sudah mungkin, cuman mungkin apa ya? Explore-nya atau apa ya itu? Explore-nya yang kurang itu. Karena kan ini kan audien kita kan mulai dari yang paling bawah level BC-nya sampai paling atas. Mungkin Pak Tri itu mainnya di tengah sama atas saja gitu. Jadi yang terbang ini belum tersentuh mafahimnya. Ya. Ya, ya. Nah, sini. Kes. Kang. Ya. Kes. Waktunya 2 menit lagi.
1 menit lagi. Tiga 30 detik lagi. 10 dinar, 9 miliar, 8 miliar, 7 miliar, 6 miliar, 5 miliar, 4 miliar, 3 miliar, 2 miliar, 1 miliar. Oke, selesai semua. Ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara Anda. Silakan, ucapkan terima kasih. Ya. Gimana rasanya setelah WiFi, ibu-ibu? Yang jawab bapak. Gimana? Rasanya setelah WiFi? Hah? Harapan makin nambah, ya, lebih cair suasana. Apalagi Pak? Ada solusi ternyata yang selama ini enggak terpikirkan. Apalagi Pak? Oh, banyak wawasan dari teman-teman semua. Nah, berarti kan positif atau positif nih? Nah, jadi mulai sekarang ini kita harus rubah mindsetnya ya. Kita nggak bisa just working ya, sendirian itu nggak bisa. Kita harus ada sinergi dari orang lain juga, termasuk dari tim kita, dari keluarga kita, dari pasangan kita. Jadi harus ada bentuk komunikasi yang dilakukan secara periodik, itu harus. Kalau di rumah, di keluarga juga sama ya, tapi nggak perlu angkat tangan kanannya, lihat jari-jarinya, nggak perlu ya. Yang lebih santai aja, yang informal aja lah. Ayo dek, belajar apa nih sekolah hari ini, apa ini yang seru kira-kira. Nah, nanti cerita anak kita, oh gitu ya, nanti dari situ bisa kita explore. Sehingga kita bisa tahu dia melakukan apa dan apa nasihat yang paling tepat untuk anak kita itu. Ini enggak ada apa-apa, kita langsung tuduh intimidasi anak kita, ya makin bandel dia. Nah, jadi harus ada komunikasi dua arah di situ. Siap semuanya? Oke, kalau sudah siap kita lanjutkan tata tertib berikutnya. Sudah diberi nama tasnya masing-masing, sudah ya? Oke, next. Silakan lanjut. Nah, kalau minum juga botol minumannya sudah dikasih nama? Sudah ya? Karena beberapa kali kita kadang itu masih setengah, ya bahkan ada 3/4 tuh nggak diminum karena nggak ada namanya. Mungkin orangnya juga khawatir kan, nanti kalau saya coba ini ternyata cita rasanya berbeda gitu ya. Jadi ya jadi sia-sia gitu akhirnya ya. Oke, next. Baca bareng-bareng. Oke, yang di bawah dibaca. Nah, mulai saat ini kita harus belajar take responsibility, ambil tanggung jawab. Ambil tanggung jawab dari semua permasalahan yang ada pada diri kita, permasalahan utang kita, ambil tanggung jawab. Permasalahan keluarga kita, ambil tanggung jawab. Persoalan bisnis kita, ambil tanggung jawab. Dengan mengambil tanggung jawab, maka kita akan membangkitkan energi yang besar. Karena fokus. Kalau misalnya kita menyalahkan gimana? Wah ini bukan salah saya, ini karena pasangan saya ini. Utang ini karena begini, saya terlilit utang itu karena istri saya ikut tanda tanganin akad kredit yang kemarin. Nah itu udah repot ya. Nah, jadi malah permasalahan yang ada jadi
memunculkan permasalahan baru gitu. Permasalahan suami istri, pertengkaran suami istri, pertengkaran keluarga. Jadi kalau sudah ada masalah, yang harus kita lakukan pertama, isolasi masalah itu terlebih dahulu. Biar nggak kemana-mana. Jangan sampai nanti ada masalah derivatif dari masalah pokok yang sudah ada gitu. Kita kan perlu fokus. What you focus on will expand. Apa yang Anda fokuskan, itulah yang akan membesar. Begitu Anda ambil tanggung jawab, take responsibility, artinya Anda sudah fokus penyelesaian permasalahan itu. Dan itu adalah modal utama kita. Jadi mulai dari hari ini dan seterusnya, harus siap menjadi orang yang bertanggung jawab. Siap menjadi orang bertanggung jawab? Tos dulu kiri kanannya, katakan, kita orang bertanggung jawab, kita orang bertanggung jawab. Oke, kita baca adab makan dan minum berikut ini. Ya, kita baca poin-poinnya 1, 2, 3, go. Nah, jadi semua ada aturannya, makan juga ada aturannya ya. Oke, next. Oke. Nah, ini dalilnya ya, al-aslu fil afal taqayyudu bi hukmi syar'i. Hukum asal dari perbuatan harus ada sesuai dengan standar hukum syara. Mana dia dalilnya? Hukum syaranya mana? Ini dia dalilnya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3, go. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis sahih ya. Kalau sudah Bukhari, Muslim itu hadis sahih. Apalagi Bukhari Muslim. Bukhari Muslim namanya hadis muttafaq alaih. Jadi kalau pernah dengar muttafaq alaih itu artinya hadis Bukhari dan Muslim. Ini hadis berikutnya kita baca. 1, 2, 3, go. Nah, jadi yang namanya Islam itu set of rules, kumpulan dari banyak rules. Makan aja kita diatur. Apalagi bisnis. Bisnis juga harus ada aturannya. Nah, gimana kalau bisnis nggak punya aturan kan? Nggak mungkin. Ya, siap untuk ngomongkan bisnis? Harus ada apanya tadi? Aturannya. Oke, next. Sudah bawa gelas kosong semuanya? Ya, nah gelas kosong syaratnya bukan hanya kosong tapi harus apa? Ya, boleh ambilkan itu ada apa minuman saya di situ. Sayang itu udah dibuka, ini belum. Minuman saya di situ ada. Nah syaratnya harus bersih dan terbuka. Kalau dia tertutup, ada minuman masuk gimana? Ya, tumpah. Makanya syaratnya harus terbuka. Makasih Kang. Harus terbuka. Oke, sekarang terbuka ya. Nah, kalau di dalamnya kotor, ada air jernih yang mau dimasukkan. Kira-kira yang tertampung airnya gimana? Terkontaminasi, ikut jadi kotor. Betul-betul. Ya, jadi selama pembelajaran pastikan gelasnya harus dalam keadaan terbuka, dalam keadaan kosong. Dan posisinya, kalau misalnya Anda posisinya di atas itu gimana bisa masuk airnya? Posisinya harus diapain? Nah, harus di bawah ya, sehingga air bisa masuk dan tertampung air yang bersih. Clear semuanya? Nah, siap untuk membawa gelas yang bersih, kosong dan terbuka? Are you ready? Oke, tos kiri kanannya katakan, we are ready, we are ready. Ya, kalau ditanya dalam bahasa Inggris, are you ready? Itu kalau orang bule jawab, yes I am. Nggak pernah I am ready. Tapi nggak apa-apa, ya sama aja. Oke, next. Pakai name tag ya, kalau nggak pakai name tag, Anda harus siap berbagi. Pak Yayan, berapa Pak Yayan? Oke, coba ditengok ke teman-temannya, ada yang nggak pakai name tag? Aman semuanya ya? Aman dan terkendali ya? Oke Pak Yayan, ini untuk nambah income kita ya. Insya Allah nanti nggak usah khawatir, bukan untuk kami uangnya, kita akan bagikan nanti melalui MTR Care. Ya, nanti dibagikan ke saudara kita yang membutuhkan, terutama di daerah yang terkena bencana. Oke, next. Ayo, silakan dibaca. Go. Ya.
Gelasnya sudah dikosongkan, ya. Selama pembelajaran diam, anteng, tenang gitu. Jangan ingat, wah ini debt collector datang ke rumah saya atau tidak ya? Wah, nggak usah, jangan dulu. Fokus, what you focus on will expand. Fokus dulu, Anda bukan hanya tubuhnya berada di ruangan ini, tapi juga pikirannya juga harus hadir di sini. Siap semuanya ya? Oke, next. Ayo kita baca itu yang di bawah apa? Hah? Ya. Nah ini saatnya kita itu berinteraksi. Kita ini makhluk ya sosial, bukan makhluk digital. Pernah lihat enggak itu ada keluarga makan bersama di restoran, sebelum menu yang dipesan itu datang, semuanya pegang handphone begini, nengok layar aja. Ada enggak? Nah itu namanya makhluk digital. Itu bukan default setting manusia, ya bukan fitrahnya manusia. Kalau manusia itu harus ada interaksi. Siap semuanya? Nah, sama juga kita nanti kalau sudah coffee break atau makan siang bersama, ya interaksi sama teman-temannya. Tanya itu bisnisnya gimana, kesulitan apa di bisnis, ya. Ya cerita aja gitu loh. Ya, anaknya berapa, ya. Sekarang anak yang besar udah kelas berapa. Ya, itu interaksi, itu sejatinya manusia seperti itu. Nah, kita di MMC juga demikian, kita ini bukan grup WA, bukan grup Telegram, tidak. Kita terus menganjurkan teman-teman ini untuk bisa bertemu secara tatap muka atau offline. Karena untuk pertemuan silaturahim yang offline itu banyak keberkahannya di situ. Kata Rasul itu silaturahim itu membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur. Siapa yang mau diperpanjang umurnya mana? Yang mau dibuka pintu rezeki mana orangnya? Harus sering-sering silaturahim secara offline. Siap semuanya ya? Oke, next. Oke. Apa yang di atas bacanya? Relax dan bergembira. Relax saja, santai aja. Jangan ada yang jaim ya. Nggak usah jam-jam gini. Begini kalau duduk, nggak perlu, santai aja ya, santai aja. Ini pembelajaran yang harusnya kita bisa happy, bisa relax, bisa bergembira. Nah duduknya orang yang relax bagaimana ya? Saya mau tahu dulu, duduknya orang relax seperti apa nih? Ini sebelum saya panggilkan, ini teman saya, pembicara yang luar biasa, dia itu kalau Anda nggak relax dan gembira, dia nggak mau muncul. Nah, pastikan Anda harus rileks dan bergembira. Saya mau tahu duduknya yang rileks itu seperti apa? Coba ayo, mana duduknya yang rileks? Sudah? Oke. Yang ceria wajahnya mana yang ceria coba? Saya minta semuanya untuk berdiri. Ayo berdiri dulu ya. Saya akan panggilkan teman saya yang insya Allah akan menginspirasi kita semua. Dan insya Allah beliau juga pengusaha sukses dari Kota Bekasi. Ya. Wah, kalau asetnya nggak usah ditanya, luar biasa, utangnya sudah lunas. Insya Allah semua yang ngomong di depan ini utangnya sudah lunas. Saya itu utang lunas tahun 2011, sudah cukup lama. Ya, nah, karena dulu saya kerjanya makan riba, nggak makan riba lagi, sekarang kebanyakan makan nasi. Jadi agak membesar ya. Tapi alhamdulillah ya, ternyata hidup tanpa utang itu lebih menyenangkan dibandingkan hidup dengan utang. Percaya nggak? Udah lunas utangnya? Hah? Belum? Jadi kok bisa? Insya Allah kita semua terbebas dari utang-utang ya. Oke, kemudian diligitkan bisnisnya. Oke, wajah yang ceria mana tadi wajah yang ceria? Lihat kiri kanannya, sudah 100% belum senyumnya? Hah? Atau masih ada yang mengganjal juga? Sudah 100% ya? Oke, kalau sudah 100%, nanti saya panggilkan sahabat saya ini, Anda harus tunjukkan keceriaan Anda. Ya, keceriaan. Kalau anak TK gembira gimana? Ceria. Anak TK ini dikasih hadiah gitu, gimana coba? Masa anak TK kayak gitu gini? Ayo gimana coba, ceria anak TK gimana coba? Yeay! Ayo yang semangat, gimana anak TK ceria? Nah, nanti kalau saya panggilkan teman saya ini, Anda harus tunjukkan kegembiraan Anda. Siap semuanya? Baik, karena sudah siap semuanya, langsung saja kita sambut Coach Arif Hakim.